itu nyabet kita dulu, baru nyabet orang lain. Jangan sukanya nyabet. Nah kalau nyabet itu berarti bermata satu. Kalau bermata satu berarti yang pasti dan tidak mungkin itu merugikan orang lain. Karena firman itu sangat gampang untuk menghakimi, terutama untuk mengobrolkan orang tentang kejelekannya itu gampang, langsung tembak. Tapi dicoba pedang bermata dua, nancap bagi kita dulu, baru kita bisa nyampaikan ke orang lain. Nah tapi kalau selalu diserempetkan ke orang, yaitu namanya penghakiman. Saya menghimbau nanti yang membawa firman pun sama. Ayo coba kalau dapat firman, ayo tancap kita dulu, biar perlu cacah kita dulu wis, pakai pedang. Nah baru kita ngomongkan ke jemaat seperti ini ya. Karena kalau tidak kena kita dulu, waduh wis pastilah nanti yang ada hanya iblis-iblis yang masuk. Karena saya bukan nggak suka ini ada mimbar, yang satu yang untuk kesesaran ya Bu Yai tambahannya. Bu Yai nggak bisa joget-joget nanti kalau ada mimbar. Tapi yang pasti nomor satu itu kita komunitas, jadi nggak ada mimbar. Kita nggak ada kepingin bikin mimbar, cuma ya nanti mungkin ada layar, yang pasti kita punya komunitas ya, dalam arti nanti kalau ada pendeta datang ada slogannya komunitas DIG Stokam, nanti ada artinya, jadi tidak bertanya-tanya ini apa gitu loh. Kalau masalah legalitas saya sudah punya, saya CMC, tapi bukan masalah DIG Stokam dinaungi CMC, enggak, karena interdenominasi, jadi semua pun tak rasa legal sudah. Ada yang tidak legal di sini? Ada yang masih pergi lendeng, ada yang masih pergi lain, enggak kan, legal semua kan, ya sudah, jangan takut. Oke, firman hari ini saling membantu dan saling menolong ya. Ini saling membantu dan saling menolong. Ini kena bagi saya dulu. Saya merasa saya enggak pernah itu, padahal ada sih ngomong sampai nyonya saya pernah ngomong, kok nulung terus saya, siapa sih nulung aku? Siapa sih nulung awake dhewe? Itu pernah, waktu itu pernah terucap. Akhirnya kita sama-sama menyadari bahwa pertolongan kita yang utama itu dari Tuhan. Jadi untuk nolong nggak ada mandek ya. Terus lakukan ya, setuju ya? Ya. Ini ada firmannya, ada kata yang bagusnya, kehidupan orang yang sudah percaya di dalam tubuh Kristus ditugaskan atau diwajibkan untuk saling menolong dan saling membantu sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kita selalu ngomongkan tubuh Kristus. Ya ini waktunya, kita ini tubuh Kristus yang harusnya apa? Saling nolong. Tidak ada tangan, ada kaki. Tidak ada kaki, ada tangan, ada kepala. Jadi ini satu tubuh, kesatuan tubuh Kristus yang saling menolong, saling mendukung. Kecuali kalau kabeh, nah itu sing buat ya. Kalau semua tidak ada kaki, tidak ada semuanya, itu yang malah bahaya ya. Ini ada firman-Nya di Galatia 6 ayat 9-10, saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Juga kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita dulukan itu apa sih? Kawan seiman dulu. Kita tolong sama seiman. Tapi Tuhan mengajarkan di sini apa? Tidak cukup dengan seiman aja, di luaran ditolong, di luaran itu dimulai kita ini lakukan yang terbaik. Saya sampai tertegun waktu itu, jujur saya sampai suatu kali saya lewat di area ada warung kecil, warung ya separuhnya ini ditulis gratis. Ya maaf kata, mungkin dari seberang di hari yang Jumat saja. Di kita mana? Yang saya sampai tahu itu mungkin di Katolik aja. Katolik ada etalase di depannya ijen ya, pernah tahu ya? Nah itu ada nasi bungkus, silakan ngambil gratis. Kita belum pernah, kita belum melakukan. Nah ini mulai di PSMTI mau ada bakso seperti itu, jual makanan, tapi masih berupa jual makanan subsidi, istilahnya dijual murah. Tapi kita belum melakukan hal-hal yang seperti ini, kita kelewatan gitu. Kita melakukan yang terbaik ini kelewatan. Kita harus terus melakukan yang terbaik, sampai mungkin dikira waduh ini pengangguran orang melakukan sih muasa susah-susah, tapi untuk diberikan gratis. Ini orang luar biasa, bukan orang karena kena bencana, karena kena masalah baru kita masa-masa gratis. Tetapi mulai kita yang kenal Tuhan, kita yang anak Kristen ini benar-benar ayo mulai melakukan kebaikan apa? Ya berbagi. Karena kita melupakan berbagi, apalagi mereka-mereka yang maaf kata yang sudah keadaan mapan, berapa lu bukan punya mobil aja, punya helikopter, kadang uang itu duit sampai di enggak tahu, sampai padahal umurnya sudah mendekati umur lansia, tetap aja dia sampai pundi-pundinya itu melebihi segalanya. Tapi saya sampai tanya ini gaya opo gitu loh, apa dibawa pulang kan gitu kan.
Kalau orang istilahnya kan nanti gomule, padahal kan gomule, gitu loh. Ya, nanti di Galatia ini kita akan belajar gimana kita saling menolong itu gimana. Yang pertama, kita saling menolong itu memimpin orang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Ya, ini maksudnya mengajar orang itu ke jalan yang benar. Bawa orang itu ke jalan yang benar. Bukan kita yang merasa aku loh sing wis sekolah teologi wis tinggi sekali. Aku wis ngerti namanya Alkitab mulai depan sampai belakang, Kejadian sampai Wahyu, wis hafal, wis semua mau dilakukan, direnungkan bisa semua. Tapi tanpa tindakan, terlebih lagi dengan sesama kita nggak melakukan apa-apa. Biasa bisa diomong ngapain gitu loh. Kadang saya sampai ngomong kemarin tuh saya di mimbar sampai ngomong, kadang kita ini jadikan semua bangsa muridku, tapi saya mulai di gereja sini nggak mau keluar gitu loh. Padahal di sana masih banyak orang yang kenal Tuhan. Terlebih lagi ya dengan kita ini punya kasih, ayo transferkan ke mereka yang nggak ngerti. Jangan ngomong kok isane tampar pipi kanan berikan pipi kiri, ngomong tok tapi pipi batu ya sama, tampar pipi kiri berikan pipi kanan ya kan. Memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan kelihatan, tapi nek ngomong tok. Tapi untuk dilakukan itu nggak pernah gitu loh. Sampai-sampai yang ada malah ya maaf kata, kita bukan masalah kita benci gereja atau benci rumah Tuhan, malah lebih parah. Lebih parahnya gimana? Ya maaf kata, seperti cerita seorang Yaulo ya, Yaulo tahu ya, Yaulo tahu ya, maksudnya orang wis brengsek sekalipun sak kelompok wis namanya tatoan wis wakai wis bajingan lebih dari bajingan, tapi kesetiaan sama teman itu luar biasa. Sampai saya ngomong itu, waduh, lebih luar biasa daripada iki podo dino ibadah bareng lungguh berangkat bareng dengarkan firman bareng. Tapi kalau namanya kesakitan hati, nancapnya seperti sudah luar biasa seperti bajingan. Sampai saya mikir, kok bisa sampai seperti ini gitu loh. Mosok sih kalah mereka kadang-kadang yang tadi saya ngomong tadi, mereka berbagi loh. Itu loh. Nah, tapi orang-orang yang sudah kenal Tuhan kok malah lebih baik ya maaf, saya lebih baik tahu seperti Pak Khairul Anwar. Mereka yang dianggap bertato, saya pun ditatoan gitu loh. Tapi itu sudah selesai yang dulu. Dan sekarang kita mau maju ke depan gitu loh. Ya percuma kamu sekarang wis wali, wis ketoke wis teologi banget sudah wis bila perlu tingkat teologinya luar biasa. Tapi main ngomong tok, nggak ada tindakan sama sekali. Lebih baik saya berkawan dengan orang-orang yang nggak beres. Tapi saya ajak untuk melakukan yang benar. Itu yang terutama. Jadi kita nih nggak koar-koar tok di atas mimbar itu, nggak koar-koar tok yang merasa wis ngelakuin baik tok, padahal nol. Yang ada hanya ya itu tadi senggol-senggolan yang tadi bahas dendam, apalagi namanya kepahitan itu sudah. Saya sendiri ya sempat sampai ngomong, waduh kok dilebeni satu hari Tuhan, ini manusia. Tapi padahal sempat dikelitiki lagi, terus dikelitiki. Ya enggak apa-apa ya, ini harus siap. Kita jadi pelan Tuhan harus siap. Belum bukan hanya jadi keset tapi enggak melakukan, cuma hanya istilah itu jadi keset. Sampai saya sudah ngomong, kesetiaan pun enggak cukup. Yang penting dedikasi, selesaikan. Ya puji Tuhan saya selesai kan sebenarnya. Ya tapi ancaman-ancaman, kritikan-kritikan atau mungkin jelekkan, jatuhkan itu tetap ada. Itu tidak apa-apa, biasa menurut saya. Karena saya sudah merasa wis yus gini tidak elek, punyanya elek. Ya kan? Yang penting apa? Sekarang dilihat aja. Kalau saya pun berteman pun sama. Saya melihat seperti sekarang saya lihat Pak Jim ya hari ini. Saat ini saya lihat Pak Jim 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu saya jujur nggak kepingin tahu. Sama, saya sama Bu Yai ya sama, beberapa tahun ini kenal. Tapi 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ya nggak kenal saya. Dan nggak perlu saya tarii, ngapain dicari. Untungnya apa buat kita? Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita saling membantu. Yang kedua, kita saling membantu dan saling menolong. Kita harus saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Ya ini loh, kayak kita ini punya beban, ini dibagi-bagi terutama kepada sesama kita. Ojo mek dipegang dewe. Ada yang sampai jadi beban ini tidak dilepas-lepaskan, yang akhirnya dia kesakitan sendiri. Dan setelah keluarnya yang pasti itu nyakiti orang lain. Itu pastilah. Saya sendiri pernah ngalami. Makanya saya selalu ngomong, ayo tancapkan dulu bagi kita dulu. Saya kalau sakit hati, jahat. Iblis ini bisa melebihi iblis. Tapi kalau kita sudah berbagi, seperti saat ini, saya banyak dukungan dari teman-teman. Silent, diam,
tenang, sudah, aku nggak melakukan apa-apa, aku diam. Tapi benturan, tancapan, pukulan pasti ada. Tapi ya ini sekarang ini kita disuruh apa? Ya diam, sudah, tenang aja. Semua saya rindu semua Jumat seperti itu. Kalau kita terbeban, kalau kita mungkin marah, kita harus tenang, kita harus diam. Itu wis kuncinya. Sampai-sampai saya ngomong diam itu adalah emas. Diam itu emas. Kita dibentur apa-apa, diam itu bisa emas wis. Ngapain kamu tempur, ngapain kamu adu argumentasi, percuma. Lakukan aja wis, terus lakukan kebaikan, Tuhan nggak diem kok. Tuhan terus melihat. Sampai-sampai ngomong Gusti mboten sare. Itu jelas, Gusti mboten sare. Semua akan tahu, kejelasannya itu semua tahu. Jadi makanya saya rindu cuma di sini sudah berhenti lakukan hal yang buruk. Ya, ini yang kedua ini ada di Galatia 6 ayat 2 sampai 3 saya akan bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sudah jelas, muat sekali ini. Jangan nipu dirimu sendiri. Kamu seakan-akan kelihatannya baik, terus rohaniawan, mesti tiap hari pergi gereja, tapi di hatimu bangsa. Saya ngomong, iya kan, percuma. Lebih baik harus dilihat seperti ini aja. Saya lihat Buyai, punya tato, saya juga punya Buyai. Nah, tapi di depan kita lakukan yang terbaik. Sudah, itu akan hilang sendiri kok. Lebih sebaik ya itu tadi, kita lebih baik di mata orang itu jelek. Lebih baik kita ini di mata orang itu jelek, tapi di mata Tuhan tidak jelek. Saya sampai kemarin di foto Pak Matius ngeledek sampah. Sampah itu seumpamanya kemarin tak suruh naik sampah, ya ini loh sampah tak gledek. Sampah semua ini. Di mata manusia harus biar sampah, tapi di mata Tuhan itu mulia. Ngapain kamu sekarang merasa mulia depan manusia, tapi hatimu ngalah-ngalahin sampah. Wis itu jangan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bertolong-tolong dan suka membantu itu membawa kita untuk kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Nah ini apa yang kita lakukan ini diuji dulu. Sudah